KPU, Anda nih menipu-nipu aja kerja ini. Gimana ini? Silakan. Anda nih menipu-nipu aja kerja ini. Gimana ini? Silakan. Kapal kayu dan pergi ke Serui. Oke. Jadi saksi kita kemudian baru tahu, dan kemudian saya bawa saksi kita, saya naik ke POM, bawa saksi kita, bawa turun ke Bawaslu, dan saya bikin laporan di Bawaslu. Oke. Atas nama Ketua DPC Pak Yusuf Tanawani. Oke. Jadi siapa namanya yang tanda tangan di apa? Di tingkat Gad Beratobui. Tanda tangan ya. Benar. Tapi merasa ditipu ya. KPU, Anda nih menipu-nipu aja kerja ini. Gimana ini? Silakan. Yapen. KPU Yapen, silakan. Ini yang cukup mengejutkan sekali ya. Baru saja sehari diumumkan terkait 16 dokumen yang dirahasiakan oleh KPU tiba-tiba dibatalkan pada keesokan harinya setelah reaksi masyarakat itu menolak lah. Nah ini kan juga sangat lucu sekali ya. Bayangkan loh, sekelas KPU loh men, KPU yang setidaknya bekerjanya 5 tahun sekali, yang seharusnya menjadi transparan karena Komisi Pemilihan Umum ya, kata-kata umum kan seharusnya transparan, tetapi ini malah ada 16 dokumen yang disembunyikan. Ini menurut saya sangat lucu sekali, di mana saat ini juga ada pertanyaan dari masyarakat terkait ijazah Pak Jokowi dan bahkan Gibran, dan Gibran bahkan juga akan dicalonkan lagi lah pada Pilpres 2029, apalagi pada saat lalu dari pendukung Pak Jokowi, Bara JP itu konon katanya diperintah oleh Pak Jokowi untuk mendukung pasangan Pak Prabowo dan Gibran pada Pilpres 2029. Tiba-tiba ada putusan KPU. Ini kan juga ada korelasinya kalau menurut saya ya. Ada benang merahnya. Sebelumnya ada pemberitaan Bara JP diperintah Pak Jokowi untuk mendukung Gibran dan Pak Prabowo pada Pilpres 2029. Tiba-tiba ada keputusan KPU yang setidaknya dari 16 dokumen itu berisi salah satunya menyembunyikan terkait ijazah, profil singkat, dan harta kekayaan. Nah ini juga sangat disayangkan sekali lah. Akhirnya masyarakat juga bisa saja lah tidak percaya lagi kepada KPU. Apalagi pada Pilpres, Pilkada itu juga banyak gugatan-gugatan. Bahkan dari Deddy Sitorus menyebut ada 60% loh. 60% yang pilkada pada saat lalu digugat di Mahkamah Konstitusi. Ada permasalahan lah setidaknya, ada 300, bayangkan ya, 300 lebih gugatan yang masuk di Mahkamah Konstitusi. Ini kan sangat lucu sekali. Menurut saya betul apa yang diungkapkan oleh Bang Denny Siregar di sini. Halo teman-teman DPR RI, apa nggak ada niatan untuk mereformasi orang-orang di KPU.id, KPU ID ini? Kepercayaan pada mereka sudah tidak ada lagi. Iya, padahal baru saja mengumumkan setidaknya ada 16 dokumen yang dirahasiakan. Tiba-tiba setelah melihat gelombang protes dari masyarakat, tiba-tiba KPU batalkan aturan ijazah capres-cawapres kini bukan dokumen rahasia. Menurut saya betul sih apa kata Bang Denny Siregar ya, seharusnya direformasi total lah di KPU ini ya, supaya bisa berjalan di track yang benar. Bayangkan kalau misalkan KPU-nya saja tidak netral, misalkan tidak netral mendukung pasangan calon tertentu, ini kan juga sangat wow sekali. Bisa saja masyarakat itu marah. Pada Pilpres yang lalu masyarakat juga sudah marah-marah, Pilkada juga marah. Jangan sampai pada Pilpres 2029 masyarakat ini marah-marah terkait apa yang dilakukan oleh KPU ini. Menurut saya KPU juga harus bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat. Seharusnya benar-benar netral, tidak memihak ya KPU itu, yaitu mengayomi seluruh peserta calon Pilpres, calon Pilkada dan lain sebagainya. Tidak condong ke satu calon dan lain sebagainya, tidak mementingkan kelompok, keluarga dan lain sebagainya. Seharusnya benar-benar netral. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, yang disorot itu ada 3 ijazah, profil singkat, dan bahkan LHKPN itu konon katanya wah dari masyarakat itu memuluskan jalan Gibran. Apalagi saat ini juga Gibran digugat terkait ijazah dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat dari sini, bahkan juga pada waktu lalu Hakim MK itu menyebut ya KPU kerjanya nipu-nipu aja nih. Wah, apakah
betul ya apa yang dikatakan oleh Hakim MK. Seperti ini videonya ya. Kayu dan pergi ke Serui. Oke. Baru Jadi saksi kita kemudian baru tahu, dan kemudian saya bawa saksi kita, saya naik ke POM bawa saksi kita, bawa turun ke Bawaslu, dan saya bikin laporan di Bawaslu. Oke. Atas nama Ketua DPC Pak Yesus Tanawani. Oke. Jadi siapa namanya yang tanda tangan di di tingkat Gad Beratoboi. Tanda tangan ya. Benar, mulia. Tapi merasa ditipu ya. Siap yang KPU. Anda ini menipu-nipu aja kerja ini. Gimana ini? Silakan. Yapen. KPU Yapen, silakan. Ya, seperti itulah. Apalagi ditambah dari pernyataan Bang Deddy Sitorus pada saat lalu, bahkan juga menyorot keras ya kinerja KPU, Bawaslu dan lain sebagainya. Seharusnya memang betul-betul netral. Bawaslu netral, KPU netral, Polri netral, dan jajaran Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim netral. Pastinya juga masyarakat tidak akan seperti pada saat lalu ya, protes. Kalau semuanya berjalan dengan baik, berada di jalur trek yang benar, pasti juga masyarakat akan baik-baik saja, akan percayalah setidaknya ya. Tapi kalau kita lihat pada pilpres, pada pilkada yang lalu, Anda lihat sendirilah pada saat lalu. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Cocok banget Komisi Penipuan Umum. Rasanya tak percaya Pak Tommy Mano kalah dalam PSU Pilgub Papua, padahal kinerja beliau dalam pelayanan publik sewaktu jabat Wali Kota Jayapura memiliki terobosan-terobosan yang mumpuni. Karena saya merasakan saat itu, bahkan juga ada yang menyebut tidak percaya. Bubarin aja semua anggota KPU sekarang. Komisi Penipu Ulung 280 juta rakyat ditipu selama 3 periode. Siapa juga yang percaya KPU? Sudah dari dulu kalau mau menang pemilu maka nego dengan KPU. Nah, kalau kita lihat dari sini, KPU tiba-tiba juga batalkan aturan merahasiakan 16 dokumen Capres-Cawapres. Nah, pada saat lalu juga tiba-tiba ya membuat keputusan yang setidaknya ada 16 dokumen itu dirahasiakan. Tiba-tiba saat ini batalkan aturan merahasiakan 16 dokumen. Ini kan sangat ngaco sekali ya. Sekelas KPU loh. KPU yang setidaknya itu Komisi Pemilihan Umum. Seharusnya kan bisa transparan, menjaga akuntabilitas. Tetapi kalau kita lihat dari sini itu seolah-olah KPU itu mementingkan kelompok tertentu lah. Kalau kita lihat dari putusan pada saat lalu ya. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, Komisi Pemilihan Umum resmi membatalkan keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Keputusan KPU RI 731/2025 itu berisi ketentuan tentang 16 dokumen syarat pendaftaran capres dan cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU, kata Ketua KPU Muhammad Afifuddin dalam jumpa pers di kantor KPU RI. Ya, menurut saya itu kerjanya cuma 5 tahun sekali, seharusnya membuat peraturan itu yang setidaknya tidak ada pro dan kontra lah. Seharusnya memang benar-benar transparan lah, semua itu dibuka untuk publik lah, untuk koreksi dari masyarakat lah. Apalagi terkait dokumen-dokumen, profil singkat, ijazah, atau bahkan LHKPN, biar masyarakat yang menilai semua itu. Kita harus transparan ya, padahal saat ini sudah di zaman digital ya. Walaupun dirahasiakan, masyarakat itu juga tetap akan mengulik-ngulik lah, mencari tahu lah. Tapi ini malah dirahasiakan, sangat aneh bin ajaib sekali putusan KPU. Dan akhirnya juga kalau misalkan masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada KPU, ya menurut saya sangat masuk akal sekali. Seperti halnya Bang Denny Siregar itu, kepercayaan kepada KPU itu sudah sangat menurun lah. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.